Selamat malam Sobat Binar semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dani Sanjaya Arvensia, psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Hari ini merupakan hari yang sama seperti biasanya ya pastinya gitu ya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dalam acara berarti yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You. Berbinar mendengarkan keluhan cerita kalian semuanya. Karena Berbinar Insightful Indonesia lewat platform @berbinar.in punya tagline yang bernama Berbinar selalu ada buat kamu. Yang artinya bahwa kami mencoba untuk bisa memfasilitasi segala kebutuhan kalian, khususnya tentang kebutuhan kalian secara psikologis. Berbinar Insightful Indonesia sendiri punya komitmen untuk bisa menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat secara psikologis. Salah satunya adalah menawarkan berbagai produk yang menarik buat kalian, yang itu beraneka ragam gitu ya, mulai dari yang namanya kelas gitu kan, kemudian ada juga konseling, ada juga psikotes atau tes psikologi, ada konsultan gitu kan dalam hal pengembangan organisasi dan pengembangan perusahaan, dan juga ada berbagai macam merchandise yang tentunya harapannya bisa membuat kualitas kesehatan mental atau kesehatan psikologis kalian yang menjadi part of Indonesia gitu menjadi lebih baik, lebih sehat, dan tentunya dari kalian menjadi lebih banyak orang-orang yang semakin semangat dalam menjalani hidup gitu ya. Kami di sini punya acara berarti Berbinar Hari Setuju yang merupakan live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia. Acara hari ini berlangsung tidak lama gitu ya, cuma 30 menit, tapi harapannya bisa membantu kalian semua dalam menyelesaikan segala permasalahan yang kalian hadapi gitu ya. Tapi di sini juga bukan tempat untuk menggunjing orang lain. Karena apa? Karena di sini kami punya concern gitu ya tentang kode etik psikologi, kode etik Himpunan Psikologi Indonesia. Salah satu adalah menjaga kerahasiaan informasi atau berbagai identitas dari orang-orang yang punya permasalahan secara psikologis. Jadi caranya, rulesnya adalah kalian bisa bercerita tentang berbagai keluhan yang kalian mau sampaikan tanpa harus menyebut nama identitas dari orang lain kayak gitu, sehingga harapannya ini bisa menjadi event atau acara yang inspiratif tanpa harus menceritakan identitas orang lain yang mungkin belum tentu berkenan dengan apa yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Acara hari ini nggak cuma hari ini aja, seperti saya bilang tadi, acara hari ini rutin setiap minggunya di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan ini ditayangkan langsung di live di akun TikTok Berbinar Insightful Indonesia di @berbinar.in setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jika kalian ternyata terlewat gitu ya tentang untuk menyaksikan acara hari ini lagi ngebahas apa gitu, kalian bisa saksikan rekamannya di official YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia di Berbinar Insightful Indonesia. Jadi langsung aja ketik di search bar dari akun YouTube kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow TikTok Berbinar juga, dan juga follow berbagai sosial media Berbinar lainnya gitu ya. Kami punya juga Instagram, kami juga punya X gitu kan. Kalau di X kami punya brand yang namanya @psikologidiri gitu. Beberapa menit yang lalu kita juga barusan menyelesaikan space di X @psikologidiri Berbinar gitu ya. Di sana lagi kita bahas tadi itu tentang overthinking gitu. Kemarin kita juga ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat di anak-anak Gen Z zaman sekarang. Salah satunya adalah low maintenance friendship. Nah, kalau kalian penasaran kayak apa sih sebenarnya space-nya di akun X-nya @psikologidiri dari Berbinar Insightful Indonesia, kalian bisa tetap dengerin gitu ya, karena selalu kami posting gitu kan dalam tweet yang ada di akun X kami gitu ya. Begitu juga rekaman dari live TikTok kita pada hari ini gitu ya, juga akan bisa kalian saksikan di YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia. Kami juga punya podcast di Spotify yang bertajuk Bisikan gitu kan, bicara asik psikologi ala Berbinar, yang itu setiap bulan kami juga ada episodenya. Kalau di Bisikan itu kami juga tiap minggunya ada di Instagram, jadi kalian prefer kalian gitu ya, mau kalian coba yang mana gitu kan. Saya di sini juga mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung di acara malam hari ini. Ada 2328,
ada DLLA.YAA, ada Yogi, ada Golda Safira, ada Iyo, ada Liza, ada Milinda, ada juga makasih buat Golda Safira dan Yogi yang sudah nge-like dan nge-repost acara pada malam hari ini. Oh, banyak sekali like-nya, terima kasih banyak Kak Yogi. Ada juga Kak Kayes 3, ada juga Kak Libzi, selamat malam Kak Eka, ada Kak Neng.gelista 1, selamat malam buat Kak Leonidas, ada Kak Ayuni Muet, selamat malam juga buat Kak Flo, yang ada gambar semangkanya, ada Kak Hafiz juga, selamat malam, ada Kak Pepega, selamat malam, ada juga Kak DPOOH, Depuh gitu mungkin ya bacanya ya. Terima kasih juga buat Kak Liza yang sudah kirim nasi padang gitu ya, stikernya. Makasih banyak. Biar semangat gitu kalau live-nya mungkin. Selamat malam juga untuk siapa nih? Udah, kayaknya udah itu ya. Itu dulu, nanti teman-teman yang lain yang bergabung juga akan saya sapa-sapa juga. Oke, langsung aja caranya, kalian bisa chat di kolom komentar live TikTok pada malam hari ini. Sebutin aja apa yang menjadi hal yang bikin kalian penasaran. Kalian boleh cerita, kalian boleh tanya, kalian boleh share pengalaman kalian, atau mungkin kalian itu tipikal temen yang suka dengerin curhatan teman gitu kan, tapi kalian selama ini ngerasa bisa bantu dia tapi kok sekarang lagi stuck gitu kan, tapi kalian pengen cari point of view baru dari seorang psikolog, boleh banget buat tanyain di sini juga. Tapi jangan lupa jangan sebutin namanya, cukup sebutin inisialnya aja, atau nggak perlu sebutin namanya juga nggak masalah. Yang penting di sini kita bisa dengerin ceritanya gitu kan. Harapannya apa sih acara hari ini, kok kita harus cerita berbagai permasalahan, bukan cuma membantu buat kalian yang nanya aja, tapi juga buat mereka yang punya permasalahan serupa bisa juga ikutan dapetin inspirasi baru buat nyelesain permasalahannya dengan solusi-solusi yang kita sampaikan pada malam hari ini gitu. Dan nggak harus juga dicoba gitu ya, tapi ini mungkin membantu membuka hasanah atau wawasan kalian tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan gitu. Ini ada pertanyaan pertama dari 23.228, selamat malam. Bagaimana ya Pak caranya agar tidak mudah tersinggung saat ditanya soal hal yang belum kita capai? Oke, kita coba jawab satu dulu ya dari 2328. Tersinggung itu merupakan respon alamiah gitu ya, yang terjadi pada diri setiap manusia gitu kan. Kok bisa alamiah? Karena apa? Karena pasti kita punya mekanisme pertahanan diri gitu ya. Kita punya sesuatu yang sudah kita standarkan. Kita punya hal-hal dalam pikiran dan perasaan kita yang kita sudah kelompokkan, mana yang bikin kita senang dan mana yang bikin kita sedih. Mana yang bikin kita senang pasti ujungnya bakal bikin kita nyaman, dan apa yang bikin kita sedih ujungnya akan bikin kita gelisah atau tidak nyaman gitu. Artinya bahwa karena kita sudah punya pengelompokan itu dalam pikiran kita, maka kita punya kecenderungan untuk termotivasi atau punya dorongan untuk melakukan hal-hal yang membuat kita senang, karena itu membuat kita nyaman. Sehingga ketika ada stimulus yang masuk ke dalam diri kita, entah itu lewat mata, apa yang kita lihat, entah itu lewat sentuhan kulit atau apapun itu yang kurang menyenangkan, atau bahkan yang sedang dibahas di sini adalah tentang bagaimana orang lain berkomunikasi dengan kita, otomatis indera yang kita gunakan adalah indera pendengaran. Sehingga apa yang membuat kita tidak senang atau bikin kita sedih, itu membuat kita jadi gelisah atau tidak nyaman. Yang pastinya salah satu responnya adalah ketersinggungan gitu. Nah, ketersinggungan itu muncul karena kita punya standar itu tadi gitu ya, standar bahwa oh ini yang bikin kita nggak suka, kita nggak mau dibahas ini, kita maunya yang dibahas ini gitu kan. Nah, ternyata kok kita nggak bisa mencegah orang buat nanya itu, karena kita tahu peluang terjadinya pertanyaan itu sangat beraneka ragam, karena kita juga
bukan makhluk yang bisa membaca pikiran orang lain, bukan makhluk yang bisa menebak apa isi pikiran orang lain gitu kan. Sehingga kita nggak bisa memilih kita mau mendengarkan kalimat yang mana, kita nggak bisa memilih hanya menerima atau mendengarkan pertanyaan yang mana. Dan artinya kita harus siap dengan situasi bahwa kita akan suatu waktu memperoleh pertanyaan atau pembahasan dari sebuah komunikasi yang itu tidak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Nah, karena kita tidak bisa mencegah, memfilter gitu kan, maka kita harus siap secara psikologis bahwa suatu saat kita akan ditanyai itu gitu ya. Nah, siapnya seperti apa gitu kan? Maka kita perlu paham gitu kan bahwa kita itu siapa gitu kan? Kita itu siapa? Kita sudah apa? Kita tipikal orang yang seperti apa gitu kan? Nah, itu kita perlu tahu dulu. Kebanyakan dari kita itu tidak terbiasa untuk mencoba memetakan diri kita, tidak punya waktu untuk mengenal diri kita itu siapa. Kebanyakan dari kita terbiasa untuk mencoba menilai atau membandingkan apa yang kita lihat dengan apa yang kita mau rasakan saja. Padahal belum tentu apa yang mau kita rasakan adalah sebenarnya apa yang ada dalam diri kita, potensi yang kita miliki atau apa yang kita butuhkan. Sehingga kita nggak siap kalau ternyata ada situasi-situasi yang tidak bisa kita prediksi semacam ini, pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita tersinggung. Nah, seandainya kita punya waktu lebih atau waktu yang kita luangkan untuk kita bisa mengenal diri kita jadi belajar bahwa oh ternyata saya itu A gitu kan, saya si A yang itu adalah seorang ini gitu kan, seorang dengan pekerjaan ini atau dengan profesi ini atau dengan status seperti ini yang punya sifat ini gitu. Nah, kita belajar menerima itu gitu kan. Sehingga ketika kita tahu kita punya status pekerjaan, profesi atau hal-hal yang menurut kita itu seperti itu dan sudah kita terima karena kita sudah belajar mengenali dan memetakan diri kita, maka kita juga paham bahwa oh ada hal yang perlu saya tingkatkan, ada hal yang itu membuat saya perlu untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki gitu kan. Sehingga suatu ketika kita ada yang nanyain gitu kan, dan ternyata itu kita belum sampai di titik itu, kita ini cukup siap. Oh iya, aku memang punya kelemahan itu. Oh iya, saya memang belum di titik yang ditanyakan orang itu. Tapi saya tahu bahwa saya punya rencana untuk bisa membuat saya berhasil di titik itu. Misalkan gitu kan. Contohnya sering ditanyain orang itu kalau kita lagi, biasanya kalau teman-teman lagi ini nih, hari raya itu ya biasanya. Kalian akan berhadapan pada situasi ketemu sama beraneka ragam anggota keluarga yang berasal dari berbagai kota atau mungkin kita lama nggak ketemu gitu. Kemudian mereka bertanya tentang udah kelas berapa atau mungkin udah lulus atau belum, atau kita ditanya tentang sudah semester berapa, IPK-nya berapa, atau kalau kita sudah di titik tengah-tengah gitu mungkin oh sudah punya pacar atau belum, atau kita kalau sudah lulus kita ditanyain kerja apa gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang dengan berani bertanya tentang gaji kita berapa gitu kan, gajimu berapa, atau sudah punya calon pasangan hidup belum, udah punya rencana menikah atau belum, calon istrinya siapa dan segala macam. Kalau udah menikah lanjut kepada di titik dimana sudah oh ini enggak apa sudah isi belum, udah punya anak belum, atau mungkin sudah hamil atau belum, udah punya anak berapa. Lalu lanjut, tidak akan pernah selesai pertanyaan-pertanyaan itu. Kita akan lanjut kok sudah punya anak, sudah dewasa, anaknya udah kelas berapa, anaknya udah lulus atau belum. Jadi yang ditanyain lanjut ke anaknya. Kemudian bahkan mungkin buat beberapa orang juga ditanyain tentang status tinggal gitu kan, udah punya rumah atau belum, masih ngekos atau masih kontrak atau masih sama orang tua dan segala macam. Somehow itu sangat dengan bentuk pertanyaan berbeda-beda mungkin kita semua relate dengan situasi itu gitu.
Dan artinya bahwa hampir di setiap kultur budaya yang ada di Indonesia mungkin ya, itu kita akan dihadapkan pada situasi kalau berkumpul bersama orang-orang yang lama nggak kita jumpai, kita akan ditanyakan pada situasi itu. Di satu sisi mungkin kita menjadi tidak nyaman, di satu sisi mungkin kita merasa bahwa kok ngapain sih nanya gituan, itu bersifat personal banget dan kok kepo, kok mau tahu aja, kok ngurus, kok nggak punya perasaan banget nanya gitu, kok macam-macam gitu kan. Kita merasa itu tidak layak lah dalam situasi yang dalam kondisi bertemu banyak keluarga harus bertanya seperti itu, sementara kita tidak siap dengan cara menjawabnya gitu kan. Artinya bahwa kalau kita pada situasi tersebut, ya kita berarti jauh-jauh sebelumnya kita harus tahu bahwa nanti kalau saya ketemu orang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka mulai sekarang saya harus siap dengan menjawab seperti apa. Saya harus siap bahwa saya harus menerima bahwa diri saya belum di titik tersebut. Karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, lalu kalau sudah tahu kenyataannya seperti itu, maka yang harus dilakukan apa? Kamu harus bisa tahu apa yang harus kamu rencanakan untuk bisa membuat dirimu berada di titik yang membuat kamu nyaman. Karena kamu tadi punya, kan di awal saya cerita bahwa ada situasi yang senang membuat kamu nyaman dan ada situasi yang sedih dan membuat kamu gelisah atau tidak nyaman. Nah, karena kamu tahu kamu di titik yang masih membuat kamu belum nyaman, maka kamu harus punya motivasi untuk membuat dirimu di titik yang nyaman. Caranya bukan dengan menghindar dari pertanyaan itu, tapi mulai dari sekarang mempersiapkan. Maka kalau ada orang yang tanya seperti itu, saya harus punya rencana yang baik di masa yang akan datang. Oke, kalau ada yang nanya kok saya belum dapat pekerjaan, ya harus saya jawab bahwa saya sudah mencoba berbagai lowongan pekerjaan gitu kan. Kalau memang ada lowongan, mungkin om, tante atau siapapun yang tanya tadi itu ke kita, boleh dong share juga info lowongan kerjanya juga. Jadi kita bukan cuma menggunakan momen itu sebagai momen of tersinggung, tapi juga momen untuk kita dapetin peluang dan ruang untuk memperoleh chance buat dapat pekerjaan gitu. Jadi kita balik situasinya, kita bukan cuma memperoleh serangan untuk kita menjadi tersinggung, tapi kita juga serang balik. Kalau kamu bertanya membuat saya tersinggung, maka kamu harus punya andil untuk membuat saya jadi lebih bermakna gitu kan. Ya itu mungkin salah satu caranya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak 2328 tentang pertanyaan ini. Nanti kalau mau dibahas lagi boleh di komen di bawahnya. Kita coba ke pertanyaan dari Kak Liza. Ada pertanyaan dari Kak Liza. Sebentar, ini ke scroll. Mas Dani, gimana caranya biar punya perasaan yang secure? Secure itu bukan sebuah keniscayaan. Maksudnya tidak mungkin tidak bisa dicapai, tapi bisa dicapai. Tapi permasalahannya adalah secure itu tidak bisa steady. Artinya bahwa menjadi aman itu ada kalanya kita bisa capai itu, tapi ada kalanya kita juga bersiap dalam kondisi tertentu kita menjadi tidak secure. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena namanya kehidupan itu pasti fluktuatif. Dinamikanya itu sangat naik turun, ada ups and down-nya gitu ya. Kita nggak bisa selamanya gembira, nggak bisa selamanya sedih. Nggak bisa selamanya sedih dan nggak bisa selamanya gembira. Artinya ya ada kalanya kita menjadi orang yang happy, cheerful gitu. Tapi juga ada kondisi di mana kita menjadi orang yang sedih atau mungkin cukup gelisah seperti yang tadi dibahas sama Kak 2328 gitu ya, tentang situasi yang membuat kita tersinggung karena kita ditanyain tentang hal-hal yang belum kita capai. Jadi anytime, anywhere gitu ya, kita bisa sangat menjadi tidak secure karena kita sendiri belum siap secara psikologis untuk dalam kondisi yang membuat kita secure gitu. Dan kadang bahkan kita sudah siapkan semuanya dengan baik, kita sudah prediksi, kita sudah rencanakan planningnya dengan baik. Ada akan situasi di mana kita itu juga menjadi tidak secure karena ada hal-hal yang di luar prediksi kita akan muncul di tengah perjalanan.
gitu. Dan kadang ini yang malah memicu tentang situasi yang sempat kita bahas saat X tadi gitu ya, tentang overthinking gitu ya. Kita merasa bahwa semuanya harus sesuai dengan plan kita karena kita tahu kalau menjadi tidak secure atau menjadi insecure itu sangat tidak nyaman, sangat sakit di hati kita gitu ya. Dan artinya bahwa yang bisa kita upayakan sekarang adalah mencoba untuk bisa siap ketika kita menjadi insecure, bahwa kita belajar untuk menerima situasi, bahwa kita belajar bahwa akan ada masa menjadi kita insecure gitu kan. Itu cara yang paling mantap atau paling bagus untuk membuat kita secure. Menjadi secure adalah caranya pasti dengan kita memahami bahwa kita juga bisa insecure. Karena kita paham kita pasti bisa insecure, maka kita suatu saat akan siap kalau kita akan insecure. Kesiapan itu yang harusnya kita miliki. Kemampuan untuk bounce back, untuk bisa kembali ke titik semula. Bahwa kalau di fase insecure, kita butuh dorongan untuk bisa kembali ke titik secure. Dorongan itu tidak selalu berasal dari diri kita sendiri gitu ya. Ada kalanya situasi di mana kita yang kuat, kita yang selama ini kelihatan bisa menyelesaikan semua sendiri, kita yang mungkin selama ini kelihatan tegar gitu ya, dalam satu sisi tertentu kita akan kehabisan stok ketegaran itu, kita akan kehabisan stok kekuatan atau energi yang kita butuhkan untuk menjadi tegar gitu kan. Artinya bahwa kita butuh stok itu didistribusikan dari orang lain gitu kan. Itu yang dinamakan dengan support system gitu kan. Support system itu sangat kita perlukan karena kita tidak bisa menjamin bahwa seluruh peluru yang kita miliki untuk menjadi kita secure itu bisa benar-benar kita pakai dalam kondisi-kondisi yang tak terduga yang membuat kita menjadi insecure. Sehingga kita perlu ada orang lain untuk memberikan stok pelurunya atau stok solusinya buat kita. Nah, itulah fungsi dari membuka diri dengan orang lain, menciptakan banyak pertemanan gitu kan. Membuat relasi yang berkualitas gitu kan. Mungkin kita tidak perlu punya banyak teman dalam hal kuantitas ya, tapi mungkin kita perlu punya teman satu atau dua yang berkualitas yang bisa ada saat kita itu sedih maupun senang. Karena kebanyakan teman juga belum tentu akan siap saat kita sedih maupun senang. Mungkin kebanyakan dari mereka maunya being with us gitu ya, together with us itu cuma saat-saat senang aja gitu kan. Yang mungkin itu malah membuat kita menjadi tidak siap, tidak secure saat kita butuh untuk secure gitu. Maka penting buat kita untuk selalu berkomunikasi dengan orang lain yang sebenarnya punya chance buat kita punya kualitas pertemanan yang mendalam. Itu mungkin itu juga pernah dibahas ya saat kita ngebahas di episode sebelumnya di X at psikologi diri ya, dalam hal low maintenance friendship gitu ya, bahwa pertemanan tidak selalu tentang kuantitas tapi juga bisa tentang kualitas. Jadi tidak selalu harus terlihat bersama, tidak harus selalu kelihatan ngafe bareng, tidak harus selalu terlihat ngopi bareng, tidak harus selalu kelihatan ke bioskop bareng atau mungkin hangout bareng, enggak, tapi tentang bagaimana caranya kita membuat situasi pertemanan itu benar-benar bisa ada saat kita butuh gitu. Itu yang paling penting. Tidak harus dengan sesuatu yang mahal, tapi dengan sesuatu yang berarti gitu. Mungkin itu salah satu caranya ya Kak Lisa, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Selamat malam juga buat Din, buat Darnawati 7072, selamat malam. Ada Kak Limaca, selamat malam juga. Ada Kak Alano, selamat malam. Ada Kak Jesse, ada Kak Adel Purba, selamat malam. Ada Kak Anki Ginga, ada Kak Putra Barekbak, selamat malam. Ada Kak Fik, FVICT ya, how to spell it. Ada Kak Dunia Kos,
selamat malam juga. Ada Kak Mr. Bean, ada Kak Lucy, selamat malam. Ada Kak Rizky ya, selamat malam. Ada Kak Tere, selamat malam juga. Coba kita scroll, mungkin kita menemukan pertanyaan di sisa 5 menit kita. Ada Kak, banyak banget nih. Ada Kak, siapa ini? Bentar. Ada Kak, ada Kak 2328. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa di-share ya di episode selanjutnya, sudah dicoba atau belum. Kalau memang dicoba silakan, kalau nggak dicoba juga nggak apa-apa. Bisa jadi inspirasi buat yang lain juga kalau memang itu berhasil dicoba gitu ya. Ada Kak Wong Tue atau Wong Tue bacanya. Ada Kak Robi, selamat malam. Ada Kak Lady Evelyn, ada Kak NCIPPPP, P-nya 3 kali. Ada Kak Ira Putriani 70, ada Kak Yeti_HT.barat, ada Kak Daniel Ginting, ada Kak Messi, ada Kak Lisa. Terima kasih Mas Dani, terima kasih juga atas pertanyaannya Kak Lisa. Ada Kak Messi like the live, makasih sudah nge-like Kak Messi. Oke, ada Kak Fatia, selamat malam. Ada, oke, sudah. Ada lagi. Oke, itu tadi ya dari kami, dari Berbeda Satu Indonesia. Kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan, karena kita masih punya 4 menit lagi untuk sesi pertanyaan gitu kan. Oke, ini sesaat lagi juga kita akan berada pada fase-fase hari kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi harapannya juga kita semua masyarakat Indonesia dalam berbagai situasi yang pelik akhir-akhir ini gitu ya, bisa tetap sehat secara psikologis, tetap waras gitu ya, tetap bisa berpikir dengan jernih, karena salah satu kemerdekaan dalam dunia modern ini tentunya adalah kemerdekaan secara psikologis. Itu yang paling penting ya, bagaimana cara kita bisa tetap bahagia dalam situasi yang menekan seperti apapun gitu ya, karena kita nggak tahu kita akan berhadapan dengan situasi seperti apa di masa yang akan datang. Apalagi sekarang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut teman-teman semuanya gitu kan, yang itu sangat sulit untuk dinalar atau mungkin sulit untuk bisa dipahami gitu kan. Dan jangan lupa untuk tetap bisa membangun lingkungan yang positif gitu ya, karena seperti saya bilang tadi bahwa kita nggak bisa sendirian untuk menghadapi fase-fase kehidupan kita selanjutnya. Karena tetap kita butuh orang lain, kita butuh support system gitu kan. Dan berteman seperti saya bilang barusan gitu kan, tidak harus dengan cara yang mahal, tapi juga dengan bisa cara-cara sederhana yang justru itu membuat kita jadi bisa memahami satu sama lain dengan orang lain. Dengan pertemanan yang kuat, kita juga bisa memastikan diri kita tetap secure seperti yang ditanyakan oleh Kak Lisa tadi. Secure seperti apa? Secure bahwa kita bisa siap dalam menghadapi situasi-situasi pelik yang kita hadapi gitu. Dan setiap kondisi yang kita hadapi di masa yang akan datang itu juga belum tentu sesuai dengan apa yang kita prediksi gitu kan, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang sudah kita rencanakan itu bisa jadi akan di luar dugaan kita gagal, di luar dugaan kita menjadi tidak berhasil, sehingga ya kita harus siap gitu. Kita harus siap dengan setiap rencana-rencana selanjutnya yang mungkin kita nggak bisa stick to the plan A, bisa juga kita bisa pakai plan B gitu kan. Bahkan kita bisa minta pendapat orang lain. Nah itulah tadi fungsi pertemanan gitu ya. Berteman itu tidak selalu dengan orang-orang yang yang mungkin ada di sekitar kita gitu ya. Karena kalau sekarang kita ngomong tentang dunia yang modern, kita bisa coba untuk semacam membangun jejaring networking itu dengan orang-orang yang jauh di luar sana gitu ya,
yang kita bisa terhubung dengan berbagai sosial media. Yang artinya bahwa sosial media yang kita gunakan selama ini untuk scrolling, untuk browsing, untuk mencari informasi, itu tidak hanya kita gunakan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ujung-ujungnya malah membebani diri kita karena kita lebih suka overthinking gitu ya, kita suka nge-compare, saya kok gini, dia kok gitu, dia kok udah berhasil mencapai ini, kok saya kok belum gitu ya. Nah, sehingga sosial media yang awalnya digunakan untuk seperti itu, kita bisa gunakan untuk cara yang lebih positif gitu kan. Yang artinya bahwa cara yang lebih positif itu akan bermanfaat buat diri kita. Menambah pertemanan, kita jadi belajar hal-hal yang inspiratif. Salah satunya dengan memfollow berbagai sosial media @berbinar.in ya, yang artinya berbinar.in ini merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang harapannya bisa ngebantu teman-teman semuanya untuk bisa dapetin informasi yang akurat dalam bidang psikologi gitu. Dan kami punya berbagai sosial media seperti yang saya sebutkan di awal, mulai dari Instagram di @berbinar.in, TikTok di @berbinar.in. Kemudian kami juga punya LinkedIn di Berbinar Insightful Indonesia. Kami juga punya X gitu kan dengan brand @psikologi diri. Kami juga punya YouTube official yang bernama Berbinar Insightful Indonesia, yang semuanya ini harapannya bisa menjadi wadah buat kalian semua dapetin informasi yang terbaik dari orang-orang yang terbaik. Karena Berbinar punya tagline, berbinar selalu ada buat kamu. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah hadir di acara malam hari ini di Berarti Berbinar Heroes to You merupakan program live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia. Kalau kalian tertarik dengan berbagai produk Berbinar atau pengen tahu kira-kira Berbinar ini jualan apa aja, nyediain apa aja, langsung masuk ke websitenya di www.berbinar.in. Selamat malam dari saya, kita ketemu lagi di episode minggu depan di jam yang sama, di jam 8 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat istirahat.